Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai peranan positif dan negatif, serta cara menanggulangi dan melestarikan Marinekton. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya, Hans Fardombarita, Enrico Satria Permana Putra, Fioris Dania, Aulia Yasmin Syahyu Ayunda, Aprilia, dan Tri Andini Kusumaningruh. Sebelum membahas mengenai peranan positif dan negatif, kami akan membahas mengenai apa itu nekton. Nekton sendiri merupakan organisme perairan yang dapat bergerak aktif dan berenang melawan arus. Misalnya adalah ikan, amfibi, dan serangga air besar. Spesies nekton yang banyak dapat memberikan gambaran mengenai komunitas nekton yang kompleks di perairan tersebut. Keragaman spesies yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi pula. Hal itu disebabkan karena dalam komunitas tersebut terjadi interaksi spesies yang tinggi dan melibatkan transfer energi seperti jaring makanan, predasi, kompetisi, dan pembagian relung. Dalam siklus hidupnya, ikan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan perairan karena ikan memiliki pola adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, baik dari segi fisika maupun kimia. Oke, selanjutnya yaitu peranan positif nekton. Marinekton sebagai peranan penting dalam rantai makanan suatu perairan. Kepadatan dan keanekaragaman nekton merupakan salah satu indikator optimal bagi stabilnya struktur dan komposisi perairan. Contoh perairan yang sangat cocok untuk kehidupan marinekton adalah hutan mangrove. Spesies yang ada salah satunya adalah kepiting bakau, karena sumber makanannya seperti bentos dan serasah yang dipengaruhi oleh kerapatan mangrove itu sendiri. Next. Selain itu, nekton memiliki dampak positif lainnya, yaitu nekton sebagai bahan dasar pembentuk mineral laut seperti gas bumi dan minyak bumi. Gas bumi dan minyak bumi terbentuk karena endapan bangkai nekton yang sudah tertimbun selama ratusan bahkan berjuta-juta tahun dan mengalami proses kimiawi yang pada akhirnya menghasilkan gas bumi dan minyak bumi di dasar laut. Beberapa jenis nekton juga bermanfaat bagi manusia, utamanya sebagai bahan konsumsi dan budidaya di laut. Next. Oke, yang kedua adalah peranan negatif nekton. Menurut Rangkuti dan Destria, salah satu ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam perairan adalah adanya ikan invasif. Ikan invasif dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan juga kesehatan manusia. Pengaruh spesies invasif terhadap spesies asli sangatlah beragam, yaitu sebagai kompetitor, predator, patogen, dan parasit. Hal ini dapat menurunkan kelimpahan asli di habitatnya. Yang ketiga yaitu melestarikan marinekton. Dalam menjaga kelestarian marinekton, maka dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan daerah yang tidak boleh melakukan penangkapan berbagai jenis nekton atau daerah bebas penangkapannya. Dan pembatasan penangkapan guna melindungi tempat berkembang biak dari nekton itu sendiri. Yang kedua, menentukan ukuran nektonnya. Misalnya adalah dengan menentukan ukuran ikan yang boleh ditangkap atau tidak. Yang ketiga, penghentian sementara penangkapan yang bertujuan agar nekton dapat berkembang biak dengan baik dan mengurangi terjadinya overfishing. Yang keempat, memberlakukan peraturan pemerintah pusat atau daerah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai larangan penangkapan nekton yang kurang sehat, berkembang biak, serta ukuran yang masih tergolong muda.
Yang kelima, membatasi masuknya nelayan baru di daerah tersebut dengan cara memberikan surat izin penangkapan. Yang keenam, mengurangi pemakaian limbah cair dan penggunaan plastik yang berlebihan. Yang ketujuh, menggunakan alat tangkap yang sesuai ramah lingkungan. Oke, yang keempat yaitu menanggulangi peranan negatif dari nekton. Banyaknya spesies nekton dalam suatu perairan menyebabkan komunitas ekosistem nekton yang berjalan kompleks di perairan tersebut. Cara mengatasi agar ekosistem nekton di dalam perairan tetap berjalan baik yaitu dengan tidak merusak keragaman nekton itu sendiri, seperti melakukan penangkapan besar-besaran pada salah satu jenis nekton. Hal tersebut dapat berdampak pada tidak seimbangnya siklus hidup pada perairan, jaring makanan, laju pertumbuhan populasi nekton yang lambat, dan tingkat biomasa yang rendah. Hal ini penting karena komunitas nekton adalah satu kesatuan yang terorganisir dengan komponen-komponen individu dan fungsi metabolisme yang berdampingan dengan ekosistem. Next. Ancaman dan peranan negatif dari salah satu marine nekton seperti yang telah disebutkan adalah adanya ikan invasif yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam dalam perairan. Hal tersebut dapat diatasi yaitu dengan melakukan pengendalian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apakah ikan asing yang terdapat dalam perairan adalah invasif atau perlu dibangun suatu standar operasional prosedur yang baku, sehingga memudahkan identifikasi di lapangan. Pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. A. Pengendalian kimiawi menggunakan pestisida, herbisida, dan fungisida. B. Pengendalian mekanik, pemindahan fisik spesies invasif atau mengubah kondisi habitat. Dan C. Pengendalian hayati, mengenali musuh alami seperti predator atau parasit. Bila ketiga langkah di atas masih juga belum berhasil, maka perlu dilakukan kegiatan penyingkiran. Kegiatan ini diawali dengan deteksi dini, kemudian melakukan tanggap cepat untuk menyingkirkan spesies invasif serta perlu melakukan pemantauan berkala secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.